Halo guys, balik lagi di channel Singkat Cerita. Kali ini gue bakal membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2016, yaitu Viral. Film ini bercerita tentang sebuah wabah aneh yang disebabkan oleh larva raksasa yang tinggal di dalam tubuh manusia. Sebelum memulai videonya, kalau kalian berkenan silahkan klik tombol subscribe dan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video yang gue upload. Karena dengan begitu channel ini makin berkembang ke depannya. Oke, gimana ceritanya? Gak usah banyak mencret, langsung aja intronya dulu bro. Kisah diawali dengan adegan seorang remaja wanita bernama Emma yang sedang video call dengan temannya yang bernama Gracie, di mana si Gracie bercerita kalau hari ini ibunya batuk tepat di depan wajahnya, dan ia mengirimkan sebuah video rekaman CCTV yang berasal dari Cina pada si Emma. Di dalam rekaman itu terlihat seorang wanita dalam lift yang didatangi oleh seorang pria aneh yang langsung batuk tepat di depan wajah wanita itu dengan darah. Namun video itu harus terhenti karena ada sebuah pesawat kertas yang masuk tepat di kamar si Emma. Ternyata itu adalah pesawat kertas yang dilemparkan oleh Evan, pacar Emma yang sedang menunggu Emma di luar. Emma pun turun dan bertemu dengan si Evan serta berbincang dengannya. Kemudian Emma kembali ke dalam rumah dan bertanya tentang ibunya yang pergi meninggalkan rumah kepada ayahnya yang bernama Michael. Dan ayahnya pun menjelaskan bahwa ia di PHK dan akan mengajar murid SMA dan semua akan baik-baik saja, meskipun semua itu terdengar tidak nyambung. Scene berganti keesokan harinya ketika mereka sedang belajar tentang parasit di kelas biologi, di mana yang menjadi gurunya adalah ayahnya sendiri, yaitu Michael. Di sana, ayahnya menjelaskan bahwa parasit ini sangat berbahaya dan sangat menjijikan, karena mereka tak bisa hidup tanpa inang, dan yang paling berbahaya, mereka bisa saja mengambil alih pikiran inangnya. Michael juga menjelaskan bahwa baru-baru ini ada sebuah wabah aneh yang menyerang dan dicurigai bahwa itu bersumber dari parasit semacam ini. Tiba-tiba saja, si Gracie batuk dan mengeluarkan darah di tangannya. Hal itu membuat panik dan kabur dari ruangan kelas. Michael menyuruh Emma untuk mencari Gracie keluar. Emma tak menemukan Gracie sama sekali, sampai akhirnya ia mendapati Gracie sedang terkapar dalam kondisi kejang-kejang di dekat kantin. Salah satu teman dari Emma yang bernama Geng Li pun mendatangi Gracie dan menjaganya. Namun ada hal yang aneh di mana mata si Gracie seperti melotot dan langsung memuntahkan darah tepat di wajah Geng Li. Singkat cerita, si Emma dicek kesehatannya karena ia salah satu yang dekat dengan si Gracie. Dan untungnya si Emma tak mengalami masalah dan kendala apapun dengan kesehatannya. Akhirnya ia dibebaskan dan bisa pulang. Sedangkan si Geng Li dan si Gracie dirawat di rumah sakit. Namun tak ada yang bisa mengantar mereka pulang karena Michael, yaitu ayah mereka, harus pergi ke bandara untuk menjemput ibu mereka. Akhirnya mereka pulang dengan Mr. Tommy, yaitu tetangga mereka. Dalam perjalanan pulang, terlihat salah satu keluarga ingin secepatnya keluar dari Shadow Canyon, yaitu perumahan mereka, dan sedang berkemas dengan sebuah mobil. Ketika sampai di rumah, si Emma melihat sebuah berita yang ada di laptopnya, dan ia melihat bahwa itu adalah sebuah virus yang menyebar dan mengancam dunia. Kemudian, Emma memutuskan untuk menelpon keadaan Gracie, dan untungnya si Gracie masih bisa menjawab dengan ceria. Dan kemudian ia naik ke kamarnya dan menelpon ayahnya yang sedang di bandara menjemput ibunya. Ayahnya berpesan agar si Emma dan kakaknya tidak keluar dari rumah dan mengunci semua pintu yang ada di sana, karena seluruh wilayah telah dikarantina, sehingga mau tidak mau si Emma harus berada di rumah dengan kakaknya yang bernama Stacy. Kemudian malam pun tiba, ketika mereka sedang makan sambil menonton televisi. Di dalam siaran televisi, terlihat Presiden Obama yang sedang memberikan penjelasan bahwa ini bukanlah penyakit menular, dan hal ini dapat dikendalikan. Yang terpenting adalah semua orang tetap mengikuti protokol yang berlaku. Tapi siaran itu harus berhenti karena secara mendadak ada suara ketukan yang berasal dari depan pintu rumah mereka, sehingga itu membuat si Emma sebagai seorang adik harus mengecek dan membuka pintunya. Karena takut dan tidak berani untuk membuka pintunya, Emma memutuskan untuk meminta kakaknya, yaitu Stacy, untuk membukanya. Namun ternyata si Emmy tak menemukan siapapun. Tiba-tiba saja, seseorang mencekik si Emma dari belakang, dan ternyata itu adalah CJ, pacar dari Stacy.
Sebelum tidur, si Emma mendapatkan sebuah video yang berisi pendapat seorang hacker yang menyatakan bahwa ini semua bukanlah penyakit biasa, bukanlah flu atau semacamnya. Kemudian, keesokan harinya, mereka melihat agen CDC sedang membawa paket ke rumah mereka. Ternyata, mereka mendapatkan suplai makanan dan alat untuk bertahan hidup. Lalu tersiar di berita televisi yang mengabarkan bahwa semua pasien yang terkena penyakit muntah atau batuk darah itu menghilang dari rumah sakit. Dan kemudian si Stacy datang dan berbincang dengan si Emma. Emma yang penasaran pun bertanya pada si Stacy, "Mengapa kamu terlihat sangat cantik?" Dan si Stacy mengatakan bahwa akan ada sebuah pesta malam ini. Hal ini membuat si Emma sedikit takut karena seharusnya mereka tetap tinggal di rumah seperti yang diperintahkan oleh ayahnya. Kemudian, Stacy bersama dengan pacarnya pergi ke pesta. Lalu secara diam-diam, si Emma malah memberitahu Evan untuk pergi ke pesta bersama dengannya. Dan Evan pun malah setuju dengan si Emma. Akhirnya si Emma pun pergi dari rumahnya menuju pesta pada malam hari. Di tempat pesta, ia melihat situasi yang sangat kacau balau, dengan semua orang yang tak peduli dengan karantina yang sedang berlangsung. Di sana, ia bertemu dengan Evan dan berbincang-bincang dengan si Evan ala anak muda. Mereka menari dan menikmati pesta layaknya seorang anak muda. Sampai akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan adegan buang di sebuah kamar gratis. Saat mereka sedang akan melakukan adegan buang, terdengar suara teriakan dari luar. Dan ternyata itu adalah si Stacy yang marah karena si Jay, yaitu pacarnya, ternyata selingkuh. Di tengah keemosian mereka, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan yang mengatakan bahwa ada orang yang sudah tertular. Sontak, seluruh ruangan menjadi sangat panik. Dan ternyata, orang yang tertular itu adalah si Geng Li yang hilang dari rumah sakit. Untuk yang bertanya siapa itu Geng Li adalah orang yang sebelumnya ketika di sekolah dimuntahkan darah oleh si Gracie. Si Emma dan Stacy akhirnya bersembunyi di sebuah ruangan. Dan terlihat si Geng Li menjadi sangat beringas dan menjadi sangat mengerikan, di mana ia memiliki lidah seperti seekor cacing. Karena dirasa sudah aman, mereka memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Dan tak disangka, tiba-tiba saja Geng Li menemukan mereka dan langsung menyerang si Stacy dengan memuntahkan darah di wajahnya. Terlihat, darah yang tadi ada di wajah Stacy langsung masuk ke dalam mata Stacy perlahan-lahan. Di waktu yang sama, si Emma hampir saja dimuntahkan darah oleh si Geng Li. Namun untungnya, si Evan datang dan langsung memukul si Geng Li hingga tak sadarkan diri. Kemudian mereka pulang dan si Stacy membersihkan diri. Di waktu yang sama, si Emma menonton sebuah video dari hacker yang sama, di mana ia menjelaskan bahwa ada sesuatu yang aneh di sini, di mana ini dilakukan oleh sebuah organisasi rahasia, karena semuanya terjadi di waktu yang bersamaan. Dan lebih anehnya lagi, pemerintah tak melakukan tindakan apapun untuk hal seperti itu. Kemudian, Emma berusaha untuk menghubungi si Evan, tapi si Evan bahkan tak ingin berbicara sama sekali. Lalu keesokan harinya, datang petugas yang mengecek mereka berdua. Tapi anehnya, alat pemeriksaan yang digunakan oleh para medis tak dapat mendeteksi sama sekali bahwa si Stacy sudah tertular. Stacy yang bingung pun hanya bisa melihat semuanya terjadi seolah wajar-wajar saja. Kemudian, mereka menelpon ayah mereka dan di sana si Michael, yaitu ayah mereka, mengatakan agar mereka tak membuka pintu pada siapapun. Dan mereka juga harus berjaga-jaga dengan menggunakan pistol milik Michael, yaitu ayah mereka sendiri. Malam hari pun berlangsung dan pada saat itu terlihat tetangga mereka yang bernama Mr. Tommy ditangkap dan diintegrasi setelah ia menembakkan flare gun. Mereka yang kaget melihat hal itu pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu dengan menggunakan mobil. Emma berencana kabur dengan mengajak Evan, tapi ternyata yang keluar justru bukan Evan, melainkan pamannya, yaitu Bill. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi tanpa si Evan. Di tengah perjalanan, mereka malah dihentikan oleh sekelompok militer karena mereka telah mendekati batas karantina. Di samping mereka pula, ternyata ada mobil yang bertujuan sama untuk menerobos pangkalan militer. Tapi mobil mereka malah dihentikan dan dihancurkan. Stacy yang takut akhirnya mengurungkan niatnya yang sebelumnya ingin kabur menjadi diam di rumah saja. Keesokan paginya, Stacy merasa ada yang aneh dengan punggungnya, karena tepat di belakang lehernya
muncul sebuah lubang yang ketika ia sentuh bergerak dan membentuk sesuatu yang menggelikan. Malam hari ketika mereka sedang makan malam, Stacy ingin mengungkapkan sesuatu pada si Emma. Alih-alih memberitahu kalau ia tertular, si Stacy justru memberitahu bahwa ayahnya yaitu Michael berselingkuh dengan wanita lain dan itulah yang menyebabkan ibu mereka pergi meninggalkan mereka bertiga. Ketika sedang bercerita, tiba-tiba ada Evan yang ingin membuka pintu mereka secara paksa. Alhasil Emma pun mau membuka pintunya dan membiarkan si Evan untuk memasuki rumahnya. Ternyata si Evan sedang dikejar oleh pamannya yaitu Bill yang sudah menjadi zombie cacing. Mereka langsung bersembunyi secepat mungkin. Namun tetap saja ia bisa mendobrak masuk. Di dalam, ia terlihat sangat menyeramkan dengan parasit yang sudah tumbuh menjadi sangat sehat dan subur dalam kepalanya. Parasit itu seperti mendeteksi keberadaan Emma. Namun untungnya, sebelum zombie cacing itu memuntahkan darah, Stacy sudah menembak mati zombie itu tepat di kepalanya. Stacy pun langsung jatuh dan kejang-kejang, lalu batuk darah. Itu menandakan bahwa Stacy sudah tertular dan harus dikarantina. Maka dari itu, si Evan dan Emma mengurung Stacy agar ia tak dapat kabur dan menginfeksi yang lain. Emma membuat sebuah lambang di depan garasinya sehingga para militer menganggap bahwa mereka telah pergi dari sana. Kemudian, Emma mencari cara agar parasit yang ada dalam tubuh Stacy dapat keluar. Secara diam-diam, si CJ datang ke rumah Stacy dan mencari Stacy serta ingin membebaskannya dari kurungan. Namun, Stacy yang terlanjur sakit hati pun membunuh CJ dengan memakan tangannya hingga buntung. Emma pun membuatkan bius yang ia campurkan dengan makanan, yang nantinya ketika Stacy tidur, Emma dapat dengan mudah menutup lubang pernapasan dari parasit yang ada di leher Stacy. Dan rencana itu pun berhasil, sehingga mereka tak perlu lagi mengurung Stacy di ruangan yang sama. Namun, hal yang mengejutkan pun terjadi karena si Stacy ternyata masih menyimpan banyak sekali parasit di dalam perutnya. Namun untungnya itu hanya mimpi dari si Emma. Dan ketika Emma terbangun, ia melihat persediaan makanan yang sudah habis. Dan terlihat juga si Stacy yang sedang berlari di luar menuju sebuah rumah yang berisi banyak sekali mayatnya. Evan dan Emma mencari Stacy di rumah itu. Mereka telah memanggil Stacy di mana-mana, namun tetap nihil dan tidak ada jawaban. Sampai akhirnya mereka datang di sebuah ruangan yang isinya adalah full paguyuban zombie cacing. Di sana terlihat mereka sedang sharing satu sama lain dengan menggunakan benang parasit. Dan ternyata yang bertugas menjadi motherboardnya adalah si Gracie, teman baik Emma. Gracie kemudian sadar akan kehadiran Emma dan Evan yang menyebabkan jiwa gibah paguyuban mereka bangkit seketika. Mereka kemudian dikejar habis-habisan oleh para zombie yang ada di sana. Semua jalan mereka lalui dan akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan yang ternyata di sana juga ada si Stacy. Stacy mengatakan bahwa ia bisa mengetahui semua yang dikatakan oleh para zombie di paguyuban itu dan ia tak bisa menghentikannya. Dan kemudian secara perlahan si Stacy malah menjadi bergabung dalam grup paguyuban itu. Dan ternyata sebelumnya si Emma tidaklah benar-benar bermimpi karena si Stacy memang memiliki banyak sekali parasit di dalam tubuhnya. Ketika itu pula si Emma langsung membunuh kakaknya dan kabur dari sana. Evan mengajak si Emma untuk melompat ke dalam kolam berenang. Dan di waktu yang sama rumah paguyuban itu pun hancur berkeping-keping dalam seketika. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka dan sampai di sebuah gubuk kecil bekas pangkalan militer. Emma pun menemukan sebuah surat yang bertuliskan, "Untuk Emma dan Stacy. Kalau kalian membaca surat ini, berarti kalian masih hidup. Temui aku di rumah Paman Peters, ayah sayang kalian berdua." Yang dimana kita sudah tahu kalau itu dibuat oleh ayah mereka sendiri. Kemudian mereka pergi dari sana dengan menggunakan mobil dan film pun berakhir. Pasti dari kalian ada yang bertanya dari mana sih sebenarnya parasit ini berasal? Apakah terjadi secara alami atau justru dengan perencanaan yang matang? Mungkin gak dijelasin secara mendetail, namun menurut info yang diberikan si hacker tadi sih adalah bahwa ini gak terjadi secara alami, tapi dikarenakan adanya kesepakatan suatu organisasi seperti konspirasi. Lalu hal yang buat gua agak sedikit jengkel di sini
adalah si Michael yang padahal dengan kesempatannya bisa mengerahkan angkatan militer untuk menjemput anak mereka, tapi dia malah kabur ke tempat si Peters. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin segitu aja dulu dari gua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini, serta nyalakan juga notifikasinya, karena dengan begitu kalian nggak bakalan kelewatan video yang gua upload. Oke, please stay tune, don't forget to happy, see you on the next video. Jangan lupa senyum ke kanan hari ini.